Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wimasena dimanapun anda berada. Jumpa kembali di sini dengan tutorial cara memperbaiki loper obras, loper overdeck. Untuk lopernya ini terlalu menekan pada jarum ya, sehingga mengakibatkan panas ataupun timbul kayak model terbakar gitu, panas, berasap. Ya kadang-kadang berasap ya saking panasnya. Nah ini untuk cara penanganannya, kita fungsikan lagi bagian tahanan loper yang ini. Nah, terus nanti coba kita geserkan posisi loper. Ini kalau lagi masuk atau maju ya, maju ke kiri itu tidak menggesrek, tapi ketika pulang atau baliknya dia menggesrek bagian punggung sini ya, bagian punggung loper. Yang ini harus ada perubahan posisi pada loper ya. Pertama coba kita lopernya dinormalkan dulu ya. Kita normalkan dulu, artinya kita pasangkan tapi nggak usah diotak-atik, jadi sekencengnya baut aja, dia nanti arahnya kemana ikuti arahnya aja, yang penting lurus. Nah setelah itu coba digoyang, dicek. Nah ini jelas posisi ujung loper terlalu bawah, seharusnya agak di atas sedikit ya. Kalau memang ini tidak ada perubahan dari bagian as atau loper tidak terlalu lari, maka ini cukup menggeserkan bagian loper atau dimajuin aja sedikit supaya tidak terlalu di atas lubang banget untuk jarum pertama ini ya, untuk jarum pertama. Nah ini kesalahan pertama, jarum ujung loper dengan bertemu jarum itu agak-agak terlalu rendah, agak terlalu rendah ya. Kalau kita majuin lagi, nah ini baliknya, kita lihat baliknya. Ketika lihat baliknya, nah ini terlalu menekan. Ini penyebab panas pertama ya. Nah jarum ini terlalu menekan, terlalu nyenggol bagian punggung. Kalau ini agak mendingan sih. Kalau yang sebelum dioperasikan ataupun digerakkan lopernya ini tadi menekan sekali, namun setelah ini tadi digoyang-goyang ataupun distandarkan kembali, ini sekarang tidak begitu menekan. Nah ya, tidak begitu menekan. Oke, dan sekarang akan saya fungsikan biar nanti posisi lopernya agak ditarik ke depan dan jarum pertama akan didorong oleh tahanan loper. Oke. Jadi untuk nyangkutnya loper ini bisa ada spare ya, tidak nabrak karena terdorong oleh tahanan loper ini. Oke, yang pertama adalah saya akan posisikan loper untuk ditarik ke depan dulu, terus ini dinaikin sedikit ya. Jadi nanti posisinya agak-agak ke atas di sini, agak ke atas, tidak terlalu rendah banget ya, di atas lubangnya. Ini kendori, jangan terlalu kendor banget ya, jadi biar enak ditarik. Cara nariknya begini nih, diputar bagian baut sini ke arah kiri seperti kita buka baut biasa. Nah, maka ini akan maju ke depan, dia akan merapat dengan jarum. Nah gitu ya, kita putarkan kembali. Yang penting tidak nabrak. Nah kalau misalkan sekarang nabrak di arah sini, ini artinya bagian tiang jarumnya kurang sinkron, agak diputarkan sedikit,
majuin, tekan ya, tekan dari belakang, tahanannya majuin sedikit biar ada bantuan ketika loper masuk ke jarum, masih ada spare. Ini masih nabrak, artinya mungkin terlalu banyak ya cara nariknya tadi. Kita putar lagi ke arah kanan. Majuin lagi dikit. Oke sob, dilanjut untuk tahanan loper nih, kita standarkan dulu nih. Ini terlalu naik, harus distandarkan, maka harus turunin ya, buka turunin. Turunin ya, turunin. Ini jangan terlalu atas. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Kita coba lagi putar. Gitu, itu mah gitunya kok di sana. Cepat. Terlalu turun sob, jadi bentuk ke bagian ini. Sesuaikan aja, nggak terlalu bawah juga. Buntung. Ini berarti tinggal bagian loper, jarum ini. Jarum sini kita ganti dulu, barangkali ini sudah bengkok jadi tertabrak terus ya. Jadi yang sebelah sini akan saya ganti dulu. Kita pastikan ya supaya tidak bengkok karena ini masih nabrak. Kalau masih diganti ternyata, kalau sudah diganti ternyata sudah masih nabrak, ya otomatis nanti akan saya geser bagian kepala lopernya ya. Lopernya digeser ke arah kanan berarti gesernya ya, biar nggak nabrak. Oke sob, dilanjut. Ini setelah saya ganti jarum yang baru ternyata masih nabrak ya, maka ini solusinya saya geserkan tiang jarum nih, tiang jarum dengan cara ya tadi di apa namanya, ini sebelah sini nih kayak model tiang jarum mesin jahit aja ya, kendorin lalu diputar, nah, diputar maksudnya biar ini biar nggak nabrak. Nah ini kan udah nggak begitu nabrak ya. Nah tinggal kita geserkan sedikit lagi lopernya, mundurin. Ini terlalu jauh juga. Ini tadi saya geserkan terus saya turunkan juga tiang jarumnya. Ini saya mundurin ya, mundurin dikit lopernya. Nah sekarang nggak nabrak tapi masih terlalu jauh.
Akan saya majukan lagi. Dicoba lagi gerakan. Nah, ini segini aja udah. Sekarang nggak nabrak ya. Setelah tadi jarum saya turunkan, maaf, tiang jarum saya turunkan, terus saya agak digeserkan kemiringannya biar rata maksudnya tuh. Sekarang free banget. Cuman ini masih akan saya geserkan nih lopernya ke arah depan sedikit biar nanti ketika balik nggak begitu nabrak bagian kepala loper ya. Tapi ini sebetulnya udah free sih, udah free banget, dia nggak ada tekanan tuh, nggak ada tekanan ya. Biasanya kalau yang kurang benar ini menekan, jarum ini pulangnya menekan, nah jadi mengakibatkan panas. Nah ini alhamdulillah ini sudah tidak nabrak, cuma sedikit gesekan, dan nanti akan saya geserkan di bagian ini biar terdorong ke sini gitu ya. Bagian tahanan loper nih, tahanan ujung jarum ya. Oke, so balik lagi, maaf tadi terputus ya. Nah ini ada sedikit sentuhan loper antara jarum ya. Loper bertemu dengan jarum, ada sedikit sentuhan nih. Ini juga akan menyebabkan panas sebetulnya. Nah, terus terutama di bagian sini ini nggak boleh ada tekanan, harus free tapi rapat gitu. Ini masih ada sedikit, kalau saya teliti ada sedikit tekanan. Oh, ada tekanan sedikit tuh. Maka akan saya dorongkan juga sedikit lopernya ya, sedikit aja, nggak banyak. Dorong dengan cara diputar ya ini ya. Coba lagi gerakan. Nah sekarang udah free banget. Udah nggak ada sentuhan ya, tapi rapat. Nggak ada sentuhan tapi rapat. Begitu baliknya kita lihat juga. Nah ini juga nggak ada tekanan, Oke. Nah, ingat ini juga harus difungsikan untuk mendorong ke arah depan ya, biar ketika jarum ditarik ke sini ini masih ada spare karena oleh dorongan tahanan jarum ini tuh, dan dia ujungnya masih menyentuh sini, jadi masih terdorong ke arah depan. Hanya ujungnya saja ya tuh. Jadi ini sudah aman. Kita balik, kencengin lagi bagian mana saja yang harus dikencengin. Yang itu tadi yang dikendorin ini. Terus ini juga kencengin balik. Terus jangan lupa tiang jarum juga ya. Tiang jarum juga harus dikencengin, takut longgar. Terus bagian sini ya, ini nggak boleh miring karena ini tadi digeserin, jadi ini ikut miring ya. Jadi ininya ikut miring, jadi harus dibetulkan kembali, dilurusin kembali ya. Nah, oke, gitu. Lalu kencengin balik. Dan sekarang akan dicoba saja. Mudah-mudahan berhasil, dan kalau tidak berhasil ya kita ulangi lagi. Mudah-mudahan berhasil. Oke, kita coba ya, kita coba. Aman bu. Platnya dipasang. Kebetulan ini digunakan untuk pita bis ya, bis.
lagi dipasangkan. Jadi overdeck itu nggak boleh ada sentuhan yang terlalu kentara, yang terlalu menekan dengan jarum. Itu akan menyebabkan benar-benar panas ya, benar-benar panas. Terlebih sudah kalau memang ujung jarumnya sudah nggak ada apa namanya kayak model kapas, tampungan minyaknya, nah, itu akan juga fatal sekali. Ketika terjadi panas akan merusak bagian ini jahitannya, kayak model kebakar gitu. Oke, dicoba saja. Ini akan dicoba ya, dicoba kita pasangkan, terus dijalankan. Ternyata berhasil sob ya, berhasil. Sekarang suara juga agak halus nih, karena tidak ada apa namanya sentuhan yang sangat menekan jarum. Jadi suaranya juga agak halus. Terus jauh dari kejadian loncat ya. Paling ini adalah tegangannya aja, tinggal dibarengi dengan ketegangan benang jarum ya. Demikian saja sob, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pengguna overdeck terutama ya. Sukses selalu buat Anda. Wassalam Bima Sena.